Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari yang penuh dengan barakah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat ini. Kita berhimpun dalam rangka satu niat ingin mengamalkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menuntut ilmu, berada dalam rawdah min riyadhil jannah, di antara salah satu taman sorga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lapangkan jalan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Kita sampai pada hikmah yang berbunyi as-sitru ala qismain, sitrun 'anil ma'siyah wa sitrun fiha. فالعامة يطلبون من الله الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. Ini adalah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau memberikan satu arahan yang sangat indah, yang sangat penting. Karena setiap kita semuanya membutuhkan sitir dari Allah. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya betapa indahnya sitir Allah, betapa indahnya tutup yang diberikan oleh Allah. Dan sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kealpaan, kita butuh sitir Allah. Kita ingin aib-aib kita ditutup oleh Allah, dihijab oleh Allah. Dan itu yang menjadi doa kita semuanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
astur aurati wa amin rawati. Kata Nabi SAW dalam doa yang diajarkan kepada kita ini, ya Allah, ustur aurati, tutuplah auratku ya Allah, wa amin rawati, dan buat kecemasanku menjadi aman. Amankan, berikan rasa aman ketika muncul rasa cemas, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menutup aib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan rasa aman kepada manusia, dan kita butuh perasaan aman tersebut. Kita butuh sitir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jangan sampai ada satu sifat yang sangat buruk yang dimiliki oleh manusia, khususnya zaman sekarang ini. Ada orang melakukan dosa dan maksiat, dia merasa malu dengan dosa dan maksiatnya. Dia ingin maksiat yang dilakukan terhijab, ditutup, tidak terlihat. Berarti masih ada fitrah. Masih ada fitrah dalam hatinya, karena dalam diri manusia terdapat rasa malu. Rasa malu kalau dosanya, maksiatnya diketahui oleh orang lain. Tapi ada sekelompok manusia, ada orang-orang yang tidak lagi punya rasa malu. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menegaskan al-haya minal iman. Rasa malu, malu melakukan dosa, malu melakukan maksiat itu bagian dari iman. Ada orang-orang yang justru bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya. Dia pertontonkan, dia perlihatkan kepada orang-orang. Senang melakukan dosa, senang melakukan maksiat, bahkan disebarluaskan dosa dan maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik, sensitivitas telah hilang. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Rasulullah SAW menegaskan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku punya peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Semuanya mendapatkan peluang diampuni oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang sengaja melakukan dosa terang-terangan. Tidak malu melakukan dosa, tidak malu melakukan maksiat, dia lakukan secara terang-terangan. Dia bangga dengan itu. Maka peluang untuk mendapatkan ampunan Allah sangat tipis. Ini yang kita minta kepada Allah, minimal kita punya rasa malu ketika melakukan dosa. Minimal punya rasa malu ketika melakukan maksiat. Dan perasaan itu harus terus ditumbuhkan. Tapi dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah memberikan lebih daripada itu. Masya Allah, arahan beliau luar biasa. Apa yang beliau katakan? As-sitru ala kismain. Sitir itu, tutup itu, hijab yang Allah Ta'ala berikan. Ala kismain, terbagi dua. Terbagi dua kata beliau. Sitrun anil ma'siyah wa sitrun fiha. Pertama adalah sitir anil ma'siyah, tutup Allah, hijab Allah, sehingga manusia terhalang dari berbuat maksiat. Ini yang pertama. Terhalang, tersitir, tertutup dari berbuat maksiat. Yang kedua adalah sitrun fiha, yaitu sitir Allah Subhanahu wa ta'ala, tutup Allah ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat. Jadi ada dua hal, sitir, tutup Allah sehingga manusia terhalang dari maksiat, dan tutup Allah agar manusia ketika melakukan maksiat tidak dilihat oleh orang. Mana yang kita inginkan dari dua hal ini? Sitir yang mana yang kita pilih dari dua ini? Sitrun anil ma'siyah atau sitrun fil ma'siyah?
Kira-kira kalau disuruh milih yang mana ya Mas? Yang pertama atau yang kedua? Sitir anil maksiyah atau sitir fil maksiyah? Tertutup dari maksiat, terhalang dari maksiat, atau tertutup dalam melakukan maksiat? Perhatikan bedanya. Disebutkan oleh Ibnu Athaillah, fal ammah, sebagian besar manusia yatlubuna minallahi sitra fiha, mereka meminta dari Allah agar maksiatnya ditutup. Artinya dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, tapi dia malu kalau maksiatnya dilihat oleh orang. Dia minta tutup, ya Allah, jangan sampai kelihatan sama orang, jangan sampai dilihat oleh orang, jangan sampai diketahui oleh orang. Karena itu dia berbuat maksiat di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau bersama dengan orang kelihatan ibadahnya, kelihatan taatnya, kelihatan solehnya. Tapi ketika sendirian tidak ada orang yang tahu, ketika sepi berkhalwat tidak ada orang yang melihat, mulai dia melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita apa kita ya? Jujur kita seringkali berada dalam suasana semacam ini. Kalau sudah sendirian mulai muncul keinginan melakukan dosa. Kenapa? Tidak dilihat sama orang, tidak diketahui oleh orang lain. Jangan sampai orang lain tahu. Ini sitir. Betul, ini anugerah dari Allah. Ini anugerah dari Allah, masih ditutup sama Allah Ta'ala. Tapi hati-hati, orang yang terus menerus dalam kondisi semacam ini, satu saat akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak disingkap di dunia, akan disingkap di akhirat. Orang jadi tahu siapa dia sebetulnya. Orang jadi tahu siapa dia sebetulnya. Di dunia orang melihatnya sebagai orang soleh, sebagai orang ahli ibadah, sebagai orang yang taat kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala tahu bagaimana perilaku sebetulnya. Kalau dia sedang sendirian, kalau dia sedang sepi, tidak ada yang melihat apa yang dilakukannya. Ibnu Athaillah mengatakan, fal ammah yatlubuna minallah as-sitra fiha. Sebagian besar manusia meminta agar disitir, ditutup dalam melakukan dosa dan maksiat. Terhijab, tidak diketahui oleh orang lain. Khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi, karena khawatir, karena takut jatuh derajat mereka di hadapan manusia. Takut jatuh derajat mereka di hadapan manusia. Bagaimana kalau orang lain tahu, nanti habis saya. Bagaimana kalau orang melihat, jatuh derajat saya. Bagaimana kalau orang-orang ini, jamaah ini tahu siapa saya sebetulnya, habislah saya. Sukut, dia takut di mata orang seperti apa dirinya, tidak dihargai oleh orang, tidak dihormat lagi oleh orang, tidak mendapatkan sanjungan orang. Sebab orang yang semacam ini modelnya adalah orang yang ingin tampil baik di hadapan manusia, orang yang ingin tampil bagus di hadapan manusia, agar manusia tetap hormat kepadanya, tetap memberikan kedudukan kepadanya. Dia ingin disitir oleh Allah. Ini sitir yang pertama, jemaah sekalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menegaskan, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia, mereka malu dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, mereka tidak bersembunyi dari Allah, mereka tidak malu kepada Allah. Sama manusia malu, tapi kepada Allah tidak malu. Malu kelihatan sama orang, tapi tidak malu terlihat oleh Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah taala bersama dengan mereka. Allah taala tahu apa niat-niat jahat mereka, rekayasa mereka, rencana mereka, makar mereka. Allah taala tahu. Ini kaitannya dengan orang-orang munafik. Orang munafik kalau tampil di hadapan Nabi, tampilnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, bajunya Masya Allah, penampilannya luar biasa, orang-orang hormat kepadanya. Tapi kalau sudah berada sendirian jauh dari Nabi, jauh dari sahabat, mulai merancang kejahatan-kejahatan, punya niat-niat jahat, punya niat buruk. Allah Ta'ala bersama dengan mereka, tahu betul apa yang menjadi isi hati mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah, yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah Ta'ala kemudian mengatakan, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, semuanya ada dalam jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, yu'maru yaumal qiyamah binasin minan nasi ilal jannah. Nanti ada sekelompok manusia pada hari kiamat yang digiring, diperintahkan menuju ilal jannah, kepada sorga. Dia digiring, dibawa kepada sorga. Hatta idza danu minha wa nadharu ilaiha, sampai ketika dekat kepada sorga. Ini sudah dekat sama sorga dan mereka melihat sorga. Kira-kira bagaimana perasaan mereka ketika itu? Berbunga-bunga karena akan masuk ke dalam sorga. Wastanshaku rihaha, bahkan mereka sudah menghirup aroma harumnya sorga, mereka sudah hirup. Wa ma a'addallahu li ahliha, dan mereka tahu apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada penduduk sorga. Mereka lihat. Nudu, lalu tiba-tiba mereka dipanggil, an asrifuhum anha fala nasiba lahum fiha. Jauhkan mereka dari sorga, ambil tarik lagi mereka dari sorga, jauhkan mereka dari sorga. Mereka tidak punya bagian sama sekali di sorga, cuma disuruh melihat. Habis itu disuruh pergi dari sorga. Kemudian fayarji'una bihasrah, lalu mereka kembali, fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turina ma araitana min thawabi wa ma a'dadta fiha li awliyaika kana ahwan alaina. Ya Allah, seandainya engkau masukkan aku langsung ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Seandainya engkau masukkan aku ke neraka tanpa sempat melihat sorga, tanpa sempat melihat keindahan kenikmatan di sorga, tentu itu lebih ringan bagi kami. Ya Allah, kenapa dikasih lihat sorga lebih dulu, baru dimasukkan ke dalam neraka? Ini yang mereka katakan. Apa kata Allah Ta'ala? Dzalika aradtu bikum, memang itu yang aku kehendaki buat kalian. Kata Allah, sengaja diperlakukan semacam itu oleh Allah. Kuntum idza khalautum baraztumuni bil adhaim. Kalian kalau sudah sendirian, kalian melakukan dosa-dosa besar, kalian melakukan maksiat. Kalau sedang berkhalwat, kalau sedang menyepi, kalau tidak sedang bersama dengan orang-orang. Wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitina turauna an-nas bi khilafi ma tu'tuni min qulubikum. Tapi kalau kalian bersama dengan manusia, kalian perlihatkan bagaimana ibadah kalian, ketaatan kalian. Kalian lupa bahwa aku tahu apa isi hati kalian. Kemudian disebutkan habtumun nas wa lam tahabuni. Kalian takut kepada manusia tapi tidak takut kepadaku.
Kalian khawatir kepada manusia tapi tidak khawatir kepadaku. Wa ajlaltumun nas, kalian lebih mengagungkan manusia, walam tujilluni, dan kalian tidak mengagungkan diriku. Warakantum ilan nas, kalian lebih condong kepada manusia, walam tarkanu ilayya, dan kalian tidak condong kepadaku. Falyawm kata Allah, udhikukum, hari ini aku buat kalian merasakan pedihnya siksa neraka. Ma hurintum minats thawab, dan kalian sama sekali tidak akan mendapatkan balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan menipu Allah. Jangan kita merasa bahwa kita akan selamat dengan melakukan perbuatan semacam itu. Tidak sama sekali. Allah tahu niat kita. Jangan sampai tampil di hadapan orang, Masya Allah, tapi di hadapan Allah hatinya diketahui oleh Allah, jiwanya diketahui oleh Allah. Mudah-mudahan kita dibersihkan zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan, dibersihkan hati kita, lahir batin. Lahirnya taat, batinnya juga taat. Lahirnya ibadah, batinnya juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kebanyakan manusia berada dalam kondisi yang semacam ini. Lalu beliau mengatakan wal khassah, adapun kalangan yang khusus, kalangan yang istimewa, yatlubuna sitra anha, meminta kepada Allah agar ditutup dari berbuat maksiat, agar dibendung itu pintu-pintu maksiat sehingga dia tidak melakukan maksiat. Ditutup dari maksiat, akses kepada maksiat ditutup. Itu yang dia minta kepada Allah. Masya Allah, beda. Kalau yang pertama masih tetap melakukan maksiat, cuma tutup, ya Allah biar orang lain gak lihat. Kalau yang kedua tidak, dia minta kepada Allah tutup akses kepada maksiat, jauhkan dari maksiat. Dia minta kepada Allah, kenapa? Khasyata suqutihim min nadharil malikil haqq, karena mereka tidak ingin derajat mereka jatuh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau yang pertama takut jatuh di hadapan manusia. Kalau yang kedua takut jatuh di hadapan Allah. Takut martabat mereka hina di hadapan Allah, karena Allah melihat mereka. Apa yang mereka lakukan diketahui oleh Allah. Ini bedanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. Ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang luar biasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui khianatnya mata. Khianatnya mata. Kalau kita nggak tahu khianatnya mata, kita hanya melihat orang lain melihat kemana, itu yang kita tahu. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disimpan di dalam hati. Apa katanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan ini maksudnya huwa rajul yakunu fil qaum fatamurru bihim al mar'ah, yaitu orang yang ketika berada di tengah-tengah orang banyak lalu ada seorang wanita yang lewat. Ada seorang wanita yang lewat. Fayurihim annahu yaghuddu basara anha, lalu dia berlagak seakan-akan dia menjaga pandangan matanya terhadap wanita itu. Kenapa? Karena banyak orang. Jadi dia berlagak semacam itu, dia tundukkan pandangannya. Ya, dia tundukkan pandangannya sebab takut kelihatan sama orang kalau dia melihat wanita itu. Takut kelihatan sama orang, bukan sama Allah. Takut kelihatan sama orang kalau dia sedang melihat kepada wanita tersebut. Fa idza ra'a minal qaumi ghaflah, tapi kalau dia lihat orang-orang lagi lengah, dia mulai lihat itu wanita. Dia mulai lihat wanita tersebut. Kenapa? Orang lain enggak tahu. Ini katanya Ibnu Abbas radhiyallahu lahidha ilaiha wa nadhar fa idza khafa an yuftanu ghadda basara. Tapi kalau dia khawatir orang mulai lihat kepadanya, dia tundukkan lagi. Itu namanya kha'inatul a'yun. Dia malu kepada manusia, dia takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah.
khasah tidak begitu. Dia takut dilihat sama Allah. Dia malu kepada Allah, takut jatuh derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. Semoga taufik Allah membersamai kita semuanya. Kita jeda sejenak, kita baca sholawat asyrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya lihat snack itu masih belum ada ya. Ini kayaknya ada miss. Ya, kita sudah pesan tapi sampai sekarang belum datang. Ini jadi malu ini, mudah-mudahan di sini. Saya minta maaf banyak-banyaknya kepada jamaah sekalian. Kita sudah pesan 2 hari yang lalu, ya, tapi nggak tahu kenapa nggak datang sampai sekarang. Ada ya? Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, dalam satu riwayat, saya tutup dengan satu riwayat. Disebutkan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بِيضًا. Saya tahu, kata Nabi, ada sejumlah kaum dari umatku. Perhatikan, Nabi mengatakan sejumlah kaum dari umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin. Pada hari kiamat nanti mereka datang dengan membawa hasanat, dengan membawa amal-amal kebaikan. Atau di stop dulu deh nanti di sini. Biar nggak terganggu konsentrasinya. Sebab ini pamungkasnya di sini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sedang membaca hadis Nabi. Jadi kita muliakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Rasulullah berbicara kepada kita sekarang ini.
Jadi Rasulullah mengatakan la'alamanna aqwaman min ummati. Aku tahu nanti ada sejumlah kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat bihasanatin amsal jibal tihama bidan. Mereka datang dengan membawa amal-amal kebaikan sebanyak gunung Tihama. Amalnya banyak, ibadahnya banyak. Fa yaj'aluhu Allah 'azza wa jalla haba'an manthura. Tapi semua amal tersebut dijadikan seperti debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Qala Thauban, lalu Thauban, sahabat Nabi yang luar biasa ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, gambarkan mereka kepada kami, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi ketika disebutkan, ditanya oleh Thauban untuk menggambarkan mereka, kata Thauban, sifhum lana, jallihim lana, terangkan mereka, siapa mereka itu ya Allah. Ya Rasulullah, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar jangan sampai kita termasuk dalam golongan mereka sementara kita enggak sadar. Ini kata Thauban. Itu perasaan sahabat jemaah sekalian, halus mereka perasaannya, takut mereka. Qala ama innahum ikhwanukum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, innahum ikhwanukum, mereka itu saudara kalian juga. Wa min jildatikum, mereka sebangsa dengan kalian. Mereka sebangsa dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga melakukan qiyamul lail, tahajud. Mereka selalu sebarkan kemana-mana tahajud. Mereka melakukan qiyamul lail. Walakinnahum aqwamun, tapi mereka itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Kalau mereka sudah sendirian dengan maksiat, mereka melanggar, mereka berbuat maksiat. Mereka tidak takut kepada Allah. Itulah mereka yang nanti akan datang pada hari kiamat membawa amal sebanyak gunung, tapi amalnya akan jadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disitir oleh Allah, sitir dari berbuat maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.